pengendali manajemen markas Pusat Komnas TPNPB OPM di Port Mumbai, PNG. Kasih turun dulu baru. Komnas sini. Teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka atau OPM masih terus menghantui wilayah Papua hingga hari ini. Salah satu aksi paling kejam yang mereka klaim baru-baru ini adalah pembantaian terhadap 17 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalih mereka, para pendulang itu dituduh sebagai anggota TNI yang menyamar. Insiden brutal ini membuat Presiden Prabowo Subianto geram. Merespons situasi tersebut, Presiden memerintahkan pengerahan pasukan tambahan ke wilayah konflik untuk memperkuat pengamanan dan mengendalikan situasi. Sejak itu, baku tembak antara TNI dan OPM menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi di Medan, Papua. Yang lebih mengkhawatirkan, pergerakan OPM dalam beberapa bulan terakhir terbilang semakin agresif. Baru-baru ini, Satgas Operasi Damai Kartens menggagalkan upaya penyelundupan senjata senilai 1,3 miliar rupiah, senjata yang rencananya akan dipasok ke kelompok separatis Papua. Menariknya, kabar ini tidak dibantah oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom, yang justru mengakui penyelundupan tersebut. Namun pertanyaannya bukan hanya tentang bagaimana senjata itu dikirim, melainkan dari mana kelompok bersenjata yang bersembunyi di hutan belantara bisa mengumpulkan uang sebesar itu. Sumber pendanaan OPM ternyata tidak sederhana yang dibayangkan. Salah satu fakta yang mencengangkan adalah keterlibatan mereka dalam perdagangan ganja. Dugaan ini menguat setelah TNI menemukan ladang ganja seluas 5.000 meter persegi, luasnya setara dengan Kompleks Monumen Nasional di Jakarta. Di lahan tersebut ditemukan 204 batang pohon ganja yang diyakini sengaja ditanam dan dipanen untuk kemudian dijual sebagai sumber pemasukan kelompok bersenjata. Uang dari penjualan daun haram inilah yang kemudian digunakan untuk membeli senjata dan amunisi, alat utama untuk melanjutkan perang gerilya melawan aparat Indonesia. Dengan ladang ganja sebesar itu dan akses terhadap pasar gelap, bukan tidak mungkin OPM memiliki sumber dana yang lebih besar dan lebih terorganisir daripada yang selama ini diperkirakan publik. Klaim bahwa ladang ganja itu milik OPM bukan tanpa dasar. Saat penyisiran, TNI menemukan sebuah gubuk dekat lokasi ladang. Di dalamnya, aparat menemukan bendera bintang kejora, simbol perjuangan kelompok separatis. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa ladang itu menjadi bagian dari jaringan pendanaan OPM. Sebuah lahan luas tersembunyi di hutan menjadi bukti bahwa operasi mereka kini terorganisir dan memiliki sistem ekonomi bawah tanah yang nyata. Selain dari ladang ganja, aksi penjarahan terhadap masyarakat sipil juga diduga menjadi salah satu metode penggalangan dana yang dilakukan OPM. Informasi ini beredar luas di lapangan dan mulai dikonfirmasi oleh sejumlah aparat keamanan. Bukan hanya menyita barang, aksi mereka telah menambah daftar panjang kejahatan yang membuat warga Papua hidup dalam ketakutan. Bahan makanan, barang dagangan, bahkan uang tunai dirampas secara paksa dari warga di desa-desa terpencil. Dengan membawa senjata, kelompok ini mengintimidasi dan mengancam, memaksa masyarakat menyerahkan harta benda mereka tanpa perlawanan. Namun dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar kerugian materi. Para pengamat menilai penjarahan ini juga menghancurkan stabilitas sosial dan psikologis masyarakat Papua. Banyak warga yang kini takut untuk beraktivitas, meninggalkan rumah atau sekedar berkebun, karena khawatir menjadi sasaran berikutnya. Untuk merespons situasi ini, TNI dan Polri terus meningkatkan pengamanan di wilayah rawan, memperkuat patroli rutin, dan membangun koordinasi dengan tokoh masyarakat agar ketakutan tidak semakin meluas. Yang lebih memprihatinkan, muncul dugaan bahwa sebagian dana OPM berasal dari anggaran pemerintah. Salah satu yang disorot adalah dana desa, anggaran yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan warga. Pada 2019, Kapolda Papua saat itu, Irjen Polisi Paulus Waterpauw, mengungkap indikasi kuat bahwa dana desa mengalir ke kelompok bersenjata. Meski belum semua kasus dibuka, ini menyoroti lemahnya pengawasan dana di wilayah konflik. Jika benar, ini bukan sekedar penyimpangan, tapi pengkhianatan terhadap niat baik negara. Dana untuk membangun perdamaian justru dipakai untuk mendanai perlawanan. Klaim penggunaan dana desa untuk mendukung gerakan separatis OPM semakin jelas, terutama setelah kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mentrans diduga. Lebih dari 3 bulan Mentrans disandra dan dalam penyelidikan, aparat menemukan bukti mengejutkan. Sebagian dana desa yang diduga digunakan untuk membeli senjata bagi kelompok separatis.
Temuan ini mendorong aparat keamanan untuk meminta pemerintah pusat menahan alokasi dana sebesar 14 juta dolar yang akan dikucurkan ke Nduga pada 2023 untuk memutus aliran dana yang berpotensi memperkuat separatisme. Pemerintah Kabupaten Nduga, Otomi Jiwage, mengakui pengawasan dana desa yang lemah, yang memungkinkan dana disalahgunakan, termasuk untuk membeli senjata bagi OPM. Dugaan sumber dana OPM tidak hanya berasal dari dana desa. Nama Lukas NMB, gubernur nonaktif Papua, juga terlibat dalam dugaan aliran dana ilegal yang memperkuat jaringan separatis. Penyelidikan PPATK mengungkap transaksi mencurigakan dengan Lukas NMB diduga mentransfer hingga 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah ke kasino judi luar negeri. Temuan ini memicu kecurigaan, apakah dana otonomi khusus Papua yang seharusnya untuk rakyat malah diselewengkan untuk gerakan separatis. PPATK juga mencurigai penyelewengan APBD. Sayangnya, hingga Lukas NMB meninggal, dugaan ini belum terungkap sepenuhnya. Jika benar dugaan bahwa OPM membeli senjata dan menggunakan dana otonomi khusus, maka jumlah uang yang mengalir kelompok separatis ini bisa sangat besar. Dari tahun 2002 hingga 2022, total dana otonomi khusus yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia tercatat mencapai 139,1 triliun rupiah. Dana ini terbagi menjadi 3 bagian utama, 34,4 triliun rupiah untuk dana otsus kabupaten atau kota, 77,7 triliun rupiah untuk dana otsus provinsi, dan 26,9 triliun rupiah untuk dana tambahan infrastruktur. Dengan besarnya dana tersebut, bisa dibayangkan jika hanya sebagian kecil saja yang mengalir ke kantong OPM. Sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Papua berpotensi disalahgunakan untuk membeli senjata dan amunisi bagi kelompok separatis tersebut. Tidak hanya ladang ganja, OPM nyatanya memperluas sumber pendapatannya dengan membangun tambang emas ilegal di beberapa lokasi di Papua. Dalam laporan Kapolda Papua, penambangan emas ilegal oleh OPM dilakukan di beberapa tempat, mulai dari Paniai, Intan Jaya, hingga sebagian wilayah Yahukimo. Pihak Kapolda Papua pun turut menyebut Timika sebagai wilayah yang juga menjadi tempat penambangan ilegal bagi OPM. Namun ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa kelompok bersenjata ini dengan bebas melakukan penambangan ilegal di berbagai wilayah di Papua? Hal tersebut disebabkan karena jauhnya lokasi penambangan ilegal OPM, membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim, sehingga hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok separatis itu. Namun karena hal ini, hasil penambangan emas menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi OPM. Membuat mereka memiliki dana untuk membeli lebih banyak amunisi dan senjata dalam jumlah besar. Juru bicara kelompok OPM tersebut mengaku jika hasil tambang emas tersebut dijual ke salah satu pihak yang dirahasiakan. Hal ini tentunya memudahkan OPM dalam menjual hasil tambang emas ilegalnya tanpa harus khawatir dengan penangkapan. Sebi pun menambahkan bahwa kelompoknya juga turut mendapatkan suntikan dana dari penjualan kayu dan hasil bumi di wilayah masing-masing Komando Daerah Pertahanan KKB. Sehingga tidak heran jika kelompok ini memiliki banyak uang untuk mengisi suplai amunisi maupun persenjataan mereka meskipun bermarkas di dalam hutan belantara.